Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fal Faraji, Civitas Akademi Universitas Pancasila Bekasi, nomor induk mahasiswa 8720 3181 50011, dengan mata kuliah metodologi penelitian prodi pendidikan ekonomi, dengan dosen mengampu Dr. Ambu Supriyadi SPPM MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Latar belakang pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga meningkat secara otodidak. Pembelajaran adalah suatu kegiatan atau suatu proses yang dilaksanakan untuk mengembangkan potensi seorang peserta pendidik agar menjadi lebih baik lagi dalam sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang diperlukan oleh mereka saat hidup dalam lingkungan masyarakat. Sebagai seorang guru yang dituntut untuk membentuk sebuah sikap peserta didik yang sesuai dengan pengertian dan pembelajaran, maka penggunaan metode yang tepat sangat berpengaruh dalam sebuah proses pembelajaran. Dengan penggunaan metode yang tepat dalam proses pembelajaran akan menghasilkan sebuah lingkungan pembelajaran yang nyaman, efektif, dan nilai yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran bisa tersampaikan. Rumusan masalah sesuai dengan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan pembelajaran sejarah pada kelas 11 IPS dengan mengubahkan model pembelajaran inquiry? 2. Untuk mengetahui bagaimana berpengaruh dari penggunaan model pembelajaran inquiry pada pembelajaran sejarah 11 IPS di SMAN 1 Tambun Utara. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian berpengaruh menggunakan model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 11 IPS di SMAN 1 Tambun Utara, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa efektif model pembelajaran inquiry terhadap peserta didik. Selanjutnya, pembahasan kajian teori. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman diri sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Menurut Slameto 2010 ayat 2 mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Rancangan penelitian berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini yang berjudul pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 11 IPS di SMAN 1 Tambun Utara. Maka penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan tipe eksperimen yang menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dari kelas kontrol. Dengan demikian, model penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.
Selanjutnya, ujian instrumen penelitian. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Yang kedua, yang pertama uji validasi dan kedua uji reliabilitas. Untuk analisis penelitian. Analisis data merupakan cara menganalisis yang telah diperoleh pada saat melakukan penelitian dan data yang diperoleh pada saat melakukan analisis berupa data mentah. Yang pertama, pengujian statistik. Di sini ada 3 poin. Poin A, menetapkan penskoran lembar observasi pada tiap-tiap item. B, memberikan skor tiap butir lembar observasi siswa. C, menjumlah skor dan observasi siswa dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua, ujian pendahuluan. Ini ada 2 poin. Yang A, ujian normalitas. Yang B, ujian homogenitas. Oke, baik. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.